Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Konsep Dasar IPA, kelas S1 pagi PGSD akan membacakan hasil laporan critical book review yang kami buat. Disusun untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Konsep Dasar IPA. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Siti Maharani Batubara, dan rekan saya Rani Juwita, Nikma Sari, Makfiro Rahmadani, Indah Lestari Tanjung, Agnia Elmi, dan Dian Angelina. Dosen pengampu Ibu Indah Pratiwi SPD MPD. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya Rani Juwita. Kepada Rani Juwita saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Saya akan membacakan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. 1. Pentingnya CBR. Critical Book Review secara singkat dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap suatu buku yang akan direview. CBR bukan hanya merupakan laporan atau tulisan tentang isi suatu buku, tetapi lebih kepada evaluasi seperti mengulas atau mereview, menginterpretasi, serta menganalisis, bukan merupakan pembuktian benar atau salah suatu buku. CBR sekedar laporan atau tulisan tentang isi buku, tetapi menitik beratkan kepada evaluasi, yaitu penjelasan, interpretasi, dan analisis mengenai keunggulan dan kelebihan buku. 2. Tujuan penulisan CBR. Adapun tujuan dari penulisan CBR yaitu membantu agar mampu mengembangkan budaya membaca, mengembangkan cara berpikir kritis dan mampu berpikir logis, menambahkan kemampuan untuk mengekspresikan pendapat dalam memandang suatu buku yang akan direview, meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah. 3. Manfaat CBR. Penulisan CBR ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam hal untuk memilih buku yang akan digunakan. Sedangkan penulisan semakin terlatih dan menulis tulisan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maharani. Pada Siti Maharani, silakan. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Ini merupakan cover dari buku yang kami kritik, yaitu berjudul Selalu Berhemat Energi. Yang pertama, kesesuaian cover. Cover yang digunakan pada buku ini sudah sesuai dengan jenjang anak SD, MI, karena dapat kita lihat bahwa gambar yang digunakan layaknya anak SD yang sedang berdiskusi dengan gurunya. Warna gambar yang digunakan juga sesuai untuk anak SD. Yang kedua, identitas buku. Judul, buku guru SD MI kelas 4, tema 2, Selalu Berhemat Energi. Penulis Ani ST Anggari, Afriki, Dara Retnawulan, Nunik Puspitawati, Leli Miftahul Hasana, dan Santi Henrieti. Penelaah Widya Pakerti, Rita Milyartini, Miftahul Khairiyah, Edi Budiono, Meilani Hartono, Margono, Mugio Hartono, Penny Rahmawati, Ana Ratnawulan, Suparwoto, Suharji, dan Enok Mariani. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun 2017, ISBN 978-602-282-897-6. Jumlah halaman 192 halaman, kota terbit Jakarta, ukuran buku 29,7 cm. Kompetensi inti kelas 4. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 3. Daftar isi. Daftar isi pada buku ini sudah sesuai dengan materi yang dipaparkan pada buku ini, yaitu terdiri dari subtema 1 tentang sumber energi, subtema 2 tentang manfaat energi, subtema 3 tentang energi alternatif. 4. Isi materi. Pada buku ini terdapat 7 pemetaan kompetensi dasar yang dibahas, yaitu 1. IPA,
mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas, bumi, bahan bakar, organik, dan nuklir. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Yang kedua, IPS, mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 3. Bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Matematika, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. 5. PPKN, menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama, menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 6. SBDP, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada, menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. 7. PJOK, memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. 5. Kesesuaian materi. Secara keseluruhan, materi yang dipaparkan di setiap subtema sesuai dengan daftar isi yang telah dibuat. Di buku ini bukan hanya siswa saja yang belajar, melainkan adanya kerjasama dengan orang tua, yaitu terdapat lembar untuk orang tua. Halaman ini berisi materi yang akan dipelajari, aktivitas belajar yang dilakukan anak bersama orang tua di rumah, serta saran agar anak dan orang tua bisa belajar dari lingkungan. 6. Kelebihan buku, disusun secara sistematis, disajikan dengan gaya bahasa yang sederhana, singkat, jelas, dan lugas. Penyajian materi menggunakan pendekatan yang mudah, dipahami oleh siswa, guru, dan orang tua murid. Selain itu, penulis juga menjelaskan secara detail tentang materi yang disajikan dan mengaitkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Setiap di awal bab baru, penulis membuat sedikit gambaran tentang materi yang akan dibahas, yaitu pada konsep, dan menambahkan gambar yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. 7. Kelemahan buku. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya penulis terkadang menggunakan bahasa asing yang tidak disertai dengan artinya, sehingga para pembaca yang tidak mengerti harus menggunakan kamus untuk membantu mengartikannya, terkhusus bagi anak SD dan MI, dan tidak terdapat glosarium di akhir buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rani Juwita. Selanjutnya ada kesimpulan. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses percapaian dilaksanakan dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan pembelajaran tematik terpandu. Untuk mendukung percapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku tematik berbasis aktif yang mendorong peserta didik untuk mencapai standar yang ditentukan. Buku tematik terhadap ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menantang, dan bermakna serta mendorong mereka untuk berpikiran kritis berlandaskan kepada nilai-nilai luhur. Para guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat mengembangkan dan memperkaya pengetahuan belajar siswa dengan daya kreasi. Kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan sesuai dengan potensi siswa di sekolah masing-masing.
Buku ini adalah merupakan penyempurnaan dari edisi terlebih dahulu. 2, ada saran. Saran kami untuk buku ini adalah penulisan perlu melakukan pengembangan pada materi yang disajikan sehingga menjadi lebih lengkap dan sempurna. Selain itu, penulis juga perlu menambahkan gambar sebagai dapat menarik minat pembaca, para pembaca khususnya siswa SD dan MI. Daftar pustaka. Buku ini sudah dilengkapi dengan daftar pustaka, profil penulis, profil ilustrator, dan pelampiran. Referensi yang digunakan juga banyak. Sekian dari saya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari hasil laporan yang kami kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari laporan kami ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.